kulit sensitif tuh erat kaitannya dengan skin barrier yang melemah sehingga lebih mudah bereaksi terhadap pemicu. Nah kan saya sering dengar bahwa paraben itu sebagai sering dianggap apa ya, pemicu terhadap pasien yang memiliki kulit sensitif. Sebenarnya paraben itu apa, Dok? Paraben itu masuk ke kelompok pengawet. Oh, ya, betul. Pengawet? Betul, pengawet. Jadi kan untuk jadi skincare itu kan harus ada apa ya, fase air, fase minyak gitu ya. Kalau ingat dulu pelajaran Ya, fasinya. betul. Nah, untuk mensatukan itu perlu emulsi juga. Nah, karena ada benda-benda terutama ada kandungan air, kita tahu bahwa bakteri, jamur itu kan senang air. Iya, Nah, betul. jadi untuk supaya tidak kontaminasi dengan jamur bakteri ditambahkanlah pengawet yaitu paraben. Nah, paraben itu juga jenisnya ada banyak. Ada butil paraben, metil paraben, macam-macam. Ya, supaya dia bisa nyatu tuh si bahannya, perlu banyak bahan kan. Jadi perlu juga jenis pengawetnya yang bermacam-macam. Nah, itu memang termasuk alergen, Dok. Jadi bisa bikin alergi. Bukan iritan? Bukan, itu alergen. Jadi akibatnya apa, Dok, kalau terjadi alergen yang ada parabennya ini? Biasa terjadi dermatitis kontak alergi. Dan teman-teman dokter itu mulai kritis soal paraben ini sejak kapan? Karena kan berarti kalau dibahas berarti dulunya banyak yang pakai. Iya, betul. Karena termasuk pengawet yang murah harganya. Jadi dulu tuh udah 20 tahun yang lalu udah dipakai, Dok. Nah, cuman sekarang justru udah mulai banyak hindari ya. Jadi kita bisa lihat ada produk yang paraben free. Iya, gitu itu benar. Nah, dia menggunakan pengawet yang lain yang sifatnya lebih hipoalergenik. Jadi lebih sedikit orang alergi, tapi yang namanya alergi tetap aja sih ada orang yang alergi pengawet yang lain gitu. Oke, ada efek sampingnya kalau kita memakai perawatan kulit, produk perawatan kulit yang mengandung paraben dalam waktu jangka yang lama? Selama dia nggak punya alergi, sebenarnya nggak masalah. Tapi banyak orang alergi paraben masalahnya. Oke, nah kalau yang kedua kan kalau kita melihat produk perawatan kulit itu banyak yang mengandung pewangi-wangian ya, Betul. terutama lavender. Seingat saya itu lavender, strawberry dan cherry. Ada efeknya nggak, Dok, kalau kita memakai krim yang membau strawberry atau lotion bau strawberry? Oke. Kalau teman saya Andika itu malah pakai lotion bau durian. Masa sih ada ya? Oh, nggak ada ya Andika ya? Oh, nggak ada. Kalau kamu kan bau sampah. Udah pas lu bau batuk ya, maaf aku bercanda itu ya. Oke, jadi kalau wangi-wangian itu kan biasanya juga esens ya. Esensnya terdiri dari berbagai bahan kimia juga. Iya. Nah, itu juga banyak yang bersifat alergen juga. Oh. Jadi kalau kita di panel cek alergi itu ada yang namanya fragrance mix 1, fragrance mix 2. Itu ada yang wanginya ke floral ya, ke bunga-bunga tadi yang disebutin Dr. Tirta, ada lavender, terus bunga rose, melati gitu ya. Tapi ada juga yang wanginya ke arah spice. Jadi kayak eugenol, bau cengkeh, yang manly lah baunya itu tuh juga ada yang alergi. Gitu. Cengkeh, Mi. Ada, Dok, yang pakai gituan. Bau-bau gitu. Asem, bau rempah gitu ya, bau rempah dimasak udah di Laos. Wood spice gitu kan. Iya. Biasa kan laki-laki suka tuh. Nah, itu ada. Enggak, saya enggak suka dong. Itu kayaknya Daniel itu, Dok. Oh, gitu ya. Bumbuin cengkeh mukanya itu. Oke, nah itu ada juga alerginya. Itu juga memicu. Bisa bikin alergi. Jadi sebaik-baiknya krim atau suplemen perawatan wajah atau krim perawatan wajah itu sebenarnya minimalisir fragrance dong harusnya. Sebenarnya makin less makin bagus ya. Tapi sebenarnya kalau dia nggak alergi sebenarnya nggak masalah. Masalahnya dia nggak tahu dia alergi apa kan. Gitu. Nah berarti saran dokter kalau buat anak muda misal umur 25 tahun cewek cowok itu disarankan nggak untuk ngecek? Nah kalau saya sih karena sering menemukan kondisi seperti itu ya pasti saya rekomendasinya cari yang less fragrance atau zero fragrance.